Oleh Romeni akhirnya siap menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Pemain baru yang bergabung dengan skuad Garuda ini sangat antusias menyambut pertandingan pertama Indonesia di ajang tersebut. Dalam sebuah wawancara dengan ESPN, Romeni mengungkapkan melawan Australia adalah pertandingan pertama di periode internasional mendatang. Tentu saja, debutnya ini membuat banyak penggemar sepak bola tanah air penasaran. Romeni pun berbagi pengalamannya saat pertama kali berada di Indonesia, yang menurutnya sangat berkesan. Saat saya berada di sana, saya terkesan dengan bagaimana sepak bola berjalan, ujar oleh Romeni. Menurutnya, atmosfer sepak bola di Indonesia sangat berbeda dan memberikan kesan mendalam. Ia juga menyebutkan bahwa sepak bola di Indonesia sangat hidup dan bersemangat, sesuatu yang ia anggap tidaklah biasa. Romeni memang sudah melihat dan merasakan sendiri bagaimana antusiasme para supporter Indonesia terhadap sepak bola. Tentunya hal ini menambah semangatnya untuk segera tampil dan memberikan yang terbaik bagi Timnas Indonesia di pertandingan melawan Australia. Sebagai seorang pemain yang baru bergabung, ia merasa terhormat bisa menjadi bagian dari Timnas yang sangat bersemangat. Para penggemar tentu saja berharap oleh Romeni bisa memberikan kontribusi besar dalam laga debutnya nanti. Antusiasme yang ia tunjukkan jelas menunjukkan bahwa ia siap memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert baru-baru ini mengumumkan 27 nama pemain yang dipanggil untuk skuad sementara dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Pengumuman ini tentu saja menarik perhatian banyak pihak, termasuk media-media di Asia Tenggara. Salah satunya adalah Soha, yang memberikan sorotan mendalam terhadap pemanggilan pemain-pemain dalam skuad Timnas Indonesia. Soha bahkan menyebut bahwa ini adalah skuad terkuat yang pernah dimiliki Timnas Indonesia hingga saat ini. Salah satu hal yang menarik perhatian Soha adalah pemanggilan Septian Bagaskara, penyerang Dewa United yang berusia 27 tahun. Pemanggilan Bagaskara ini dinilai cukup mengejutkan, terutama karena ia dianggap sebagai senjata misterius oleh Soha. Sosok Bagaskara ini menjadi perhatian banyak orang, sebab ia dipercaya bisa menjadi kekuatan yang tak terduga bagi Timnas Indonesia. Septian Bagaskara sendiri saat ini bermain untuk Dewa United di kejuaraan nasional Indonesia. Meskipun mungkin tidak sepopuler beberapa nama besar lainnya, Bagaskara memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan dalam pertandingan mendatang. Banyak yang melihat bahwa kemampuan dan ketajamannya di lini depan bisa menjadi senjata rahasia yang bisa mengubah jalannya pertandingan, terutama saat menghadapi tim-tim kuat seperti Australia dan Bahrain. Dengan strategi yang tepat dari Patrick Kluivert, Bagaskara bisa saja menjadi pemain yang menentukan hasil akhir pertandingan. Keputusan memanggilnya juga menunjukkan bahwa pelatih Timnas Indonesia memiliki visi yang tajam dalam melihat potensi pemain. Menjelang pertandingan penting melawan Australia dan Bahrain, persaingan di lini depan Timnas Indonesia semakin memanas. Kehadiran oleh Romeni dan Septian Bagaskara membuat perebutan tempat di lini serang Timnas Garuda semakin ketat. Salah satu pesaing terbesar bagi Romeni adalah Rafael Struijk, striker yang kini menjadi andalan Timnas Indonesia. Meski begitu, Romeni mengungkapkan bahwa ia siap menghadapi tantangan tersebut. Romeni menyatakan bahwa ia tidak merasa takut bersaing dengan Struijk maupun pemain lainnya seperti Ragnar Oratmangun. Ia tahu persaingan di lini depan sangat ketat, namun ia percaya bahwa hal itu akan mendorongnya untuk memberikan performa terbaik. Saya ingin berkontribusi dan menjadi pemain penting bagi Indonesia, ujar Romeni. Tentu saja persaingan ini akan sangat bergantung pada keputusan pelatih Patrick Kluivert. Romeni pun menyadari bahwa siapa yang akan tampil di lapangan merupakan keputusan penuh pelatih. Tetapi keputusan siapa yang bermain ada di tangan pelatih, kata Romeni dengan bijak. Meskipun demikian, ia tetap optimis dan bersemangat untuk memberikan kontribusi terbaik jika diberi kesempatan. Dengan persaingan yang semakin ketat di lini depan, Timnas Indonesia diharapkan bisa memaksimalkan kekuatan mereka di kualifikasi Piala Dunia. Romeni menunjukkan sikap profesional dan tidak gentar dengan persaingan tersebut, menjadikan dirinya salah satu pemain yang patut diperhitungkan dalam skuad Garuda. Timnas Indonesia kembali mendapatkan tenaga dari Jordi Amat setelah pelatih Patrick Kluivert memanggilnya dalam daftar 30 pemain yang akan memperkuat skuad Garuda. Jordi Amat merasa bersyukur atas kesempatan ini dan menegaskan komitmennya untuk memberikan yang terbaik bagi tim.
Pemain yang kini berkarir di Liga Malaysia itu tidak hanya melihat panggilan ini sebagai sebuah kehormatan, tetapi juga sebagai tanggung jawab besar yang harus diemban dengan serius. Dalam unggahan di Instagram pribadinya, Jordi Amat mengungkapkan rasa bangganya bisa kembali mengenakan seragam merah putih. Ia menegaskan bahwa membela timnas Indonesia bukan sekadar bermain bola, tetapi juga menunjukkan dedikasi dan semangat juang untuk negara. Pesan ini menunjukkan bahwa ia benar-benar siap berkontribusi dan tidak akan setengah-setengah dalam setiap pertandingan. Sebagai pemain yang memiliki pengalaman panjang di Eropa, Jordi Amat diharapkan bisa menjadi pilar penting di lini belakang timnas Indonesia. Keberadaannya akan membawa stabilitas dan pengalaman berharga bagi para pemain muda yang tengah berkembang. Dengan gaya bermainnya yang tenang dan kemampuan membaca permainan yang baik, ia bisa menjadi pemimpin di lapangan. Tak heran jika publik berharap ia mampu memberikan performa maksimal dan membantu Indonesia meraih hasil terbaik di laga-laga mendatang. Panggilan ini juga menjadi bukti bahwa Jordi Amat masih menjadi bagian penting dari rencana besar timnas Indonesia di bawah asuhan Kluivert. Dengan tekad kuat yang ia tunjukkan, para supporter tentu berharap tim Garuda semakin solid dan mampu bersaing di level internasional. Kedatangan Patrick Kluivert dan Jordi Cruijff ke Indonesia menandai era baru bagi perkembangan sepak bola tanah air. Duo asal Belanda ini mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari Minggu, membawa ambisi besar untuk membangun fondasi yang lebih kokoh bagi timnas Indonesia. Kluivert sebagai pelatih kepala akan fokus pada peningkatan performa tim, sementara Jordi Cruijff dalam kapasitasnya sebagai penasihat teknis, siap memberikan arahan strategis jangka panjang. Kehadiran dua figur berpengalaman ini tentu diharapkan bisa membawa perubahan signifikan bagi sepak bola Indonesia. Dalam perannya, Jordi Cruijff akan menggarap 5 aspek penting guna memperbaiki ekosistem sepak bola Indonesia. Pertama, memastikan kualitas dan konsistensi pelatih di semua kelompok usia, agar pembinaan pemain berjalan lebih terarah. Kedua, ia ingin menerapkan pendekatan yang lebih terstruktur dan modern dalam filosofi permainan Indonesia, sehingga gaya bermain tim lebih jelas dan efektif. Ini bukan sekadar perubahan teknis, tetapi juga membangun identitas sepak bola Indonesia yang kompetitif di tingkat internasional. Ketiga, Cruijff akan berkolaborasi erat dengan Kluivert untuk mengoptimalkan strategi prestasi timnas Indonesia, baik dari segi taktik maupun pengelolaan pemain. Keempat, ia akan mereformasi metodologi pelatihan agar lebih selaras dengan standar sepak bola modern. Dengan pengalaman melatih dan mengelola klub-klub Eropa, Cruijff diharapkan mampu membawa standar latihan yang lebih tinggi dan berorientasi pada hasil jangka panjang. Terakhir, ia akan memberikan rekomendasi teknis kepada PSSI dan Badan Tim Nasional, serta turut terlibat dalam proses penentuan Direktur Teknik PSSI yang baru. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa semua perubahan yang dilakukan bisa berjalan secara berkelanjutan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut positif daftar pemain yang dipanggil Patrick Kluivert jelang laga timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain. Menurutnya, skuad yang dipilih merupakan yang terbaik saat ini dan sudah melalui pertimbangan matang. Erick pun optimistis dengan keputusan sang pelatih, yang tentunya telah menyiapkan skema dan strategi khusus untuk menghadapi dua lawan berat tersebut. Dengan latar belakang pengalaman Kluivert di sepak bola Eropa, ia percaya bahwa pemilihan pemain ini dilakukan dengan visi yang jelas. Erick menegaskan bahwa daftar pemain yang dipilih bukan keputusan sepihak. Kluivert telah berdiskusi dengan asistennya, Alex Pastor dan Denny Lanzat, untuk memastikan bahwa skuad yang dipanggil memiliki keseimbangan dan kekuatan di setiap lini. Ia juga meyakini bahwa setiap pemain yang masuk ke dalam daftar ini punya kualitas untuk bersaing di level internasional. Sebagai sosok yang pernah memiliki klub besar seperti Inter Milan, Erick Thohir paham pentingnya keseimbangan tim. Ia pun menilai bahwa skuad yang dipanggil ini sudah mencakup kombinasi terbaik dari berbagai sektor. Baik dari segi pengalaman maupun potensi pemain muda, daftar ini diyakini mampu memberikan performa optimal dalam laga uji coba nanti. Harapannya, timnas Indonesia bisa menunjukkan permainan solid dan kompetitif melawan Australia serta Bahrain. Dengan dukungan penuh dari PSSI dan persiapan yang matang dari Kluivert serta staf pelatihnya, kini harapan publik semakin tinggi terhadap performa timnas Indonesia.